pihak pemerintah, DPR RI, semua anggotanya, jangan panik, jangan lari, jangan pengecut. Kalau ada demo, temui rakyat, dengar aspirasinya. Nasihat kita buat saudara-saudara kita di Polisi Republik Indonesia. Satu, jangan ada polisi yang jadi budak oligarki. Tentara harus tahu diri, nggak boleh musuhin ulama, nggak boleh jadi alat oligarki menindas rakyat. Jangan mau tentara membackup polisi buat gebuk rakyat, haram. Nah, saya mau kasih nasihat kepada para pendemo. Besok nih tanggal 27, saudara. Pertama, jaga etika. Apa etikanya, saudara? Jangan merusak, jangan membakar, jangan menjarah, jangan menganiaya, jangan membunuh, jangan melakukan hal apapun yang merugikan masyarakat lain, dan jangan juga mau ditunggangi pihak lain. Betul? Jangan jadi pendemo bayaran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui pada peringatan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam kali ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Menteri Budaya itu Pak Fadlizon, bahwa malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, hari lahir Nabi yang ke-1500. Oh, bagaimana ngitungnya, saudara? Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Nabi dilahirkan di tahun gajah. Usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Kemudian selama 12 tahun beliau dakwah memantapkan akidah di kota Mekah. Genap berusia 52 tahun beliau hijrah ke Madinah. Nah, begitu beliau hijrah, itu yang kita sebut tahun hijrah pertama, tahun 1 hijrah. Dan Nabi hidup di kota Madinah selama 11 tahun. Nabi wafat di tahun ke-11 pada usia 63 tahun. Jadi perhitungannya saat ini kita berada di tahun 1448 Hijriah. Hitungnya mulai Nabi hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah di Mekah umur Nabi 52 tahun. Nah, kita jumlah 1448 ditambah 52 berapa? 1500 ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi, iya, hari ini kita memperingati hari lahir Nabi yang ke-1500. Biasanya FPI setiap tahun selalu ditulis tuh kalau lagi peringatan Maulid. Selalu ditulis peringatan Maulid tahun ke-1490, 1492, 1493 dan seterusnya. Nah, baiklah, 1500 tahun sudah berlalu dari lahirnya kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa selama 1500 tahun dari kelahiran Nabi, alhamdulillah, sesuai yang Allah janjikan kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, bahwa Allah selalu meninggikan
itu mengenang nabinya, menyebut nabinya, nama nabi selalu digemakan, digaungkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya peringatan-peringatan Maulid di seluruh dunia, di berbagai belahan dunia, ini juga merupakan bagian daripada warfa'na laka dzikrak. Alhamdulillah. Langsung saja ya ikhwan, pada malam hari ini kita masuk ke tema peringatan Maulid kali ini yang ditetapkan oleh panitia dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam, yaitu dengan revolusi akhlak menuju NKRI bersyariah yang berkah. Dengan revolusi akhlak. Apa sih arti revolusi? Revolusi itu adalah perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat dan sangat mendasar dalam suatu bidang, saudara. Itu disebut revolusi. Apakah itu revolusi pendidikan, revolusi industri, revolusi sosial? Jadi kalau ada perubahan cepat yang mendasar dalam suatu bidang, itu disebut revolusi. Nah kemudian revolusi apa yang kita kehendaki? Revolusi akhlak. Apa sih sebetulnya mana akhlak? Nah kalau kita kembali kepada definisi para ulama-ulama salaf kita, akhlak itu tidak lain dan tidak bukan diartikan perilaku, perangai, karakter, tabiat yang melekat pada diri seseorang, saudara. Baik perangai itu baik maupun perangai itu buruk, saudara. Makanya ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, ada akhlak mazmumah, ada akhlak yang tercela. Jadi kalau disebut revolusi akhlak, maksudnya adalah kita melakukan perubahan cepat yang mendasar dalam urusan akhlak. Bagaimana kita bersama-sama melakukan perubahan dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, dari akhlak tercela kepada akhlak yang terpuji. Itu yang dimaksud revolusi akhlak. Lalu pertanyaannya saudara, mau kemana kita dengan revolusi akhlak tersebut? Dalam tema disebutkan menuju NKRI bersyariah. Banyak orang mendengar NKRI bersyariah, saudara, yang anti Islam atau Islamofobia. Oh mereka marah, mereka kalang kabut. Katanya kita pengen dirikan negara Islam. Kita dituduh mau ganti Pancasila. Kita dituduh mau melakukan tindakan subversif. Semua itu fitnah. Yang dimaksud NKRI bersyariah, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa dikatakan bersyariah? Maksudnya bersyariah agar NKRI ini tunduk patuh kepada syariat. Syariat siapa? Syariat yang disebutkan dalam sila pertama Pancasila, yaitu syariatnya Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa saudara, bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan intisari dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mana dalil hukumnya? Buka Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Baik di dalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Konstitusi, saudara. Nah sekarang saya mau tanya nih umat Islam sebagai bangsa Indonesia, kalau disebut Tuhan yang Maha Esa, siapa yang kita maksud? Jawab semua, siapa yang Maha Esa? Siapa yang Maha Tunggal? Siapa yang tidak beranak? Siapa yang tidak diperanakan? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Nah, jadi saudara, Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertamanya adalah intisari dari Pancasila itu sendiri, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita menjadikan ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara, berarti bangsa Indonesia sudah mengikrarkan diri untuk patuh, tunduk kepada syariatnya Tuhan yang Maha Esa. Syariat itu sendiri apa sih artinya? Syariat itu hukum, syariat itu aturan. Saudara, wajib bangsa Indonesia tunduk kepada hukum Tuhan yang Maha Esa, wajib tunduk kepada aturan Tuhan yang Maha Esa. Hukum dan aturan Tuhan yang Maha Esa tidak lain dan tidak bukan adalah syariat yang dibawa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau gitu NKRI bersyariah bertentangan dengan Pancasila tidak? Bertentangan tidak? Enggak, justru itu merupakan penjabaran, pengejawantahan di dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan Saudara Maha Esa yang menjadi dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Nah, jadi itu temanya tuh. Dengan revolusi akhlak menuju NKRI bersyariah. Lanjutannya yang berkah. Oh, kok bisa? Pasti saudara, kalau NKRI sudah bersyariah pasti berkah. Allah kok yang janji dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah yang janji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri, daerah-daerah, perkampungan-perkampungan, amanu, mereka beriman kepada Allah, wattaqau, dan mereka bertakwa kepada Allah, apa Allah punya janji? La fatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka, kami limpahkan kepada penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan. Keberkahan yang mana? Minas sama, yang Allah turunkan dari langit, wal ard, dan yang Allah keluarkan dari perut bumi. Saudara, janji Allah. Saya mau tanya yang hadir di sini, saudara, percaya dengan janji Allah? Percaya dengan janji Allah? Siapa yang maha benar dengan janjinya? Siapa yang maha mulia? Siapa yang maha suci? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi kalau dari dulu FPI itu bercita-cita mewujudkan NKRI bersyariah, bukan mendirikan negara baru, bukan mengganti Pancasila, bukan merubah NKRI, bukan. Saudara, justru kita ingin menerapkan sila pertama dari Pancasila khususnya secara konsekuen, secara jujur, jangan hipokrit, jangan munafik. Teriak ketuhanan yang Maha Esa tapi maksiat merajalela. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, saudara, minuman keras di mana-mana. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, judi dilegalkan. Teriak ketuhanan yang Maha Esa, biarkan. Saudara, enggak fair. Ini namanya sikap hipokrit, munafik. Jadi kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, wajib kita junjung tinggi nilai-nilai luhur, nilai-nilai suci dari ketuhanan yang Maha Esa. Maka saya mau tanya di sini, pelacuran apa sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, sesuai tidak? Judi sesuai tidak? Ya, sesuai tidak? Jadi paham apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, seperti paham ateis, paham komunis, saudara, nggak boleh ada di Indonesia. Begitu juga perilaku apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa harus dilenyapkan dari bumi Indonesia. Apakah itu yang terkait narkoba, minuman keras, perjudian, perzinahan, termasuk korupsi dan itu, saudara. Konsekuen dong. Jangan cuma teriak ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa, tapi perilakunya justru kesetanan yang luar biasa.
Sekarang saya mau tanya, kalau udah korupsinya gila-gilaan, baru satu jaksa aja korupsi 74 kilo itu emas. Saya mau tanya, ini ketuhanan apa kesetanan? Jawab yang keempat, ini ketuhanan yang Maha Esa dijunjung tinggi apa dia ikut kesetanan? Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya semua, siap junjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa? Siap menuju NKRI bersyariah? Siap meraih Indonesia yang berkah? Takbir! Alhamdulillah. Jadi itulah tema daripada maulid kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya tutup, banyak jamaah nanya, Habib, besok 27 Agustus ada demo nih, Beb. Habib ikut gak, Habib? Ayo jujur aja, yang nanya banyak gak? Jawabnya jangan takut-takut, yang nanya banyak gak? Mau tahu? Tunggu di lapangan. Yang belakang tunggu di lapangan berarti Habib ikut dong. Tunggu dulu, jawab jangan. Kapan? Baru tanggal 24. Nanti jawabnya tanggal 28. Udah lewat. Oh, udah lewat. Jadi jawabnya kapan? Betul. Bener kan tanggal 27 yang pada mau demo tuh? Bener. Kayaknya enggak 27 bener. Saudara, coba lihat dulu catatan bener apa enggak. Iya, kayaknya ada demo nih. Saudara, lu ketawa lu jelek banget. Ketawa nih, ketawa ngantuk. Lanjut. Betul. Baik, saudara. Menyangkut adanya rencana aksi demo besar-besaran tanggal 27 Agustus 2006, khususnya di depan gedung DPR RI, tetangga lagi dari Petamburan. DPR RI dari sini tinggal keker, naik ke atas rumah kelihatan, oh itu yang namanya DPR. Nyambit juga nyampe, apa nimpuknya dari sini aja? Masya Allah, udah segitu aja jawabannya ya. Masya Allah. Baik saudara, saya ikuti aneka ragam berita perkembangan dari rencana demo tersebut, saudara. Nah, saya lihat di dalam respon rencana demo tersebut, berbagai pihak banyak meresponnya, saudara, dengan berlebihan. Nah, jadi saya ingin ingatkan umat Islam, tenang, jangan panik, jangan gerabak gerubuk, saudara, dan jangan kita ini kelewat batas di dalam menyikapi, saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini, saudara? Karena memang kalau kita bicara demo, aksi unjuk rasa itu adalah hak rakyat yang dilindungi oleh undang-undang. Siapapun bangsa Indonesia dari daerah manapun, mereka punya hak untuk menyampaikan perasaannya, menyampaikan tuntutannya, dan tidak boleh ada satu pihak pun, siapapun mereka, mau pemerintah, mau TNI maupun Polri, saudara, yang boleh menghalangi rakyat di dalam menyampaikan pendapatnya. Enggak boleh. Bahkan di dalam undang-undang disebutkan siapapun yang menghalangi demo-demo, saudara, yang sudah ada pemberitahuan, maka yang menghalangi diancam penjara. Jadi mestinya polisi yang menghalangi di penjara semua tuh. Lu main betul-betul aja loh. Itu dulu, saya mau garis bawahi itu dulu, supaya kita jangan berlebihan di dalam menyikapi soal demo. Maka itu sebagai jawaban dari rencana aksi besar demo 27 Agustus 2026,
saya punya beberapa nasihat baik untuk lembaga-lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Mau tahu? Betul? Saya mulai. Saya punya catatan, saudara. Pertama, pihak pemerintah. Kita ingin memberikan nasihat untuk pihak pemerintah. Di mana poin pertama saya ingin ingatkan kepada pemerintah, jangan adu domba rakyat yang pro dan kontra. Rakyat ini ada yang pro pemerintah dan ada juga yang kontra dengan pemerintah. Betul? Pemerintah haram mengadu domba kelompok masyarakat yang pro dan kontra. Seperti pemerintah dengan sengaja merekayasa menggelar demo tandingan bagi yang kontra, saudara, di waktu yang sama dengan tempat yang berdekatan. Nggak boleh, saudara. Dan ini, saudara, saya pernah alami. FPI pernah alami, saudara. Kami berdemo di depan istana ketika itu, saudara. Itu tahun 2010, saudara. 2008 kalau nggak salah, 2008-2009. Kami menolak Ahmadiyah, minta kepada pemerintah bubarkan Ahmadiyah. Di hari yang sama, polisi mengizinkan kelompok AKKBB yang mendukung Ahmadiyah untuk demo di hari yang sama, waktu yang sama, tempatnya berdekatan. Ini kurang ajar ini, saudara. AKKBB mau demo untuk bela Ahmadiyah, itu urusan dia. Polisi mau izinkan, silakan. Tapi jangan ngadu domba. Ternyata betul terjadi. Ketemu dua kelompok yang berbeda pendapat. Satu pro Ahmadiyah, satu kontra Ahmadiyah. Akhirnya bentrok di lapangan Monas. Ujung-ujungnya orang Petamburan ditangkap. Ayo, ini sejarah nih, betul? Betul? Apa lu nggak bisa? Oh, kita lagi demo hari ini, yang anti Ahmadiyah, yang pro demonya besok, kan selesai. Betul? Kenapa harus di hari yang sama? Kenapa harus tempat berdekatan? Kalau bukan dengan tujuan adu domba, apalagi, saudara? Nah, ini jadi pelajaran. Makanya saya ingatkan untuk tanggal 27 besok, kalau banyak anggota masyarakat mau demo nuntut pemerintah, kontra kepada pemerintah, pemerintah tidak usah gelar demo tandingan di hari yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama. Nggak boleh, haram. Kalau itu dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh TNI maupun Polri, berarti itu adu domba rakyat. Betul? Kira-kira jelas gak? Ini udah malam nih. Kadang-kadang udah malam orang ngomong kemana, lu paham kemana lagi. Kira-kira jelas gak? Nah, tapi kalau pemerintah mengizinkan kelompok yang dukung pemerintah, oh demonya tanggal 26-nya atau demonya tanggal 28-nya, silakan, saudara. Silakan. Yang penting jangan adu domba umat, jangan. Saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua, yang kita ingin berikan nasihat kepada pemerintah, kenapa sih di mana-mana banyak demo, banyak protes, saudara, banyak pihak yang menunjukkan ketidakpuasan, banyak pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, saudara. Maka itu kita nasihati pemerintah untuk yang kesekian kalinya. Ini yang kedua, jangan korupsi dan jangan lindungi koruptor. Segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Betul? Saya mau tanya, koruptor, saudara, kalau ketangkap terbukti di pengadilan, saudara, terus hartanya semua asetnya dirampas oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Dan perlu saya informasikan, pemerintah Republik Indonesia sudah berinisiatif mengajukan RUU perampasan aset ke DPR.
Dan DPR beberapa minggu yang lalu tatkala ada demo mahasiswa, pimpinan DPR sudah menginformasikan bahwa rancangan undang-undang inisiatif pemerintah tersebut sedang diproses, sedang digodok. Memang proses itu perlu waktu, karena setiap fraksi akan rapat, setiap fraksi akan mengkaji, setiap fraksi, saudara, mereka akan punya pendapat sampai terjadi kesepakatan sehingga lahirlah satu undang-undang perampasan aset koruptor. Tapi kita minta kepada DPR, jangan buang-buang waktu, karena kalau buang-buang waktu nanti masyarakat curiga, rakyat nggak terima, akhirnya terjadi ribut di mana-mana. Betul? Takbir. Setuju tidak kalau DPR menyegerakan untuk mensahkan itu undang-undang perampasan aset koruptor? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Baik, yang ketiga, saudara, ini yang tidak kalah penting, saudara. Untuk yang kesekian kali juga selama 20 tahun lebih saya ingatkan di mimbar-mimbar, jangan sekali-kali pemerintah mengambil pajak dari rakyat miskin. Rakyat miskin harus dibebaskan dari segala bentuk pajak, saudara. Pajak apapun, mau pajak tanah, mau pajak bangunan, mau PPN, saudara, nggak boleh rakyat miskin dikenakan pajak. Allah subhanahu wa ta'ala, saudara, mewajibkan zakat, saudara, hanya untuk orang kaya, orang yang mampu, bukan orang miskin. Orang mampu pun diwajibkan zakat harta oleh Allah hanya 2,5%. Tahu-tahu sekarang orang miskin dikenakan pajak juga. Beli macam-macam kena PPN 11%. Apa? Udah miskin kena pajak 11% lagi, sudah. Ini negara mau dibawa kemana? Hati-hati, hati-hati. Kalau orang miskin disakiti, nanti mereka marah. Hati-hati. Kalau rakyat marah, mudah diprovokasi, mudah dibakar, mudah diajak marah, mudah didorong buat ngamuk. Betul? Nah, kalau pemerintah nggak mau rakyat ngamuk, nggak mau rakyat mudah diprovokasi, nggak mau rakyat ditunggangi, nggak mau rakyat marah, stop segala bentuk pajak dari orang miskin. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Sebab sulit, saudara. Kita para ulama disuruh menenangkan umat. Kita para habaib diminta untuk menyejukkan umat. Bagaimana kami bisa menyejukkan? Bagaimana kami bisa mendamaikan? Bagaimana kami bisa mendinginkan umat di bawah kalau mereka terus disakiti, kalau mereka dibuat menderita, kalau mereka terus dipancing amarahnya? Saudara, setan nanti yang memprovokasi mereka. Belum lagi mereka-mereka yang menunggangi untuk kepentingan politik mereka. Hancur ini negara, saudara. Begitu saya mau tanya, mau negara hancur tidak? Mau negara hancur tidak? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Takbir. Yang keempat, saudara, gratiskan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Gratiskan, saudara. Sekarang ini banyak orang mati lantaran nggak mampu ke rumah sakit, nggak mampu bayar dokter, nggak mampu beli obat. Walaupun sudah ada BPJS, BPJS dibatasi, saudara. Ada kuotanya, ada batasannya, saudara. Bahkan berapa banyak pasien BPJS yang nunggu pengobatan harus mati di pelataran rumah sakit. Saudara, ini pendidikan mesti digratiskan untuk rakyat miskin. Kalau orang kaya terserah, suruh bayar yang mahal sekolah. Orang kaya terserah, suruh bayar mahal ke rumah sakit. Betul? Tapi rakyat miskin wajib untuk digratiskan. Ada yang bilang, Habib, pemerintah nggak punya duit, nggak mampu nih, rakyatnya banyak, ada 200 juta, nggak gampang membebaskan mereka. Saudara, beberapa pakar ekonomi sudah menyampaikan, saudara, kalau di Indonesia tidak ada korupsi, saudara, korupsi itu diberantas habis
setiap kepala di Indonesia, setiap orang saudara itu bisa mendapatkan gaji buta gratis 20 juta per bulan saudara. Jadi kalau nggak ada korupsi, tiap rakyat dapat 20 juta per bulan, kaya semua orang Indonesia, betul? Saya mau tanya, kalau 20 juta per bulan dapat gratis, bisa sekolahin anak tidak? Bisa berobat tidak? Bisa modal dagang tidak? Takbir. Jadi ini persoalannya korupsi saudara. Jangan dibiarkan korupsi, jangan dibiarkan saudara. Seret semua koruptor, hukum mati para koruptor. Takbir. Tapi saya juga mau ingatkan nih, orang-orang yang sok jadi pahlawan kesiangan, sok bela-bela rakyat kecil, dia bikin meme saudara. Apa dia bilang dibikin meme? Indonesia ini gudang kiai, gudang santri, gudang pesantren. Tapi saya tidak pernah mendengar kiai dan santri itu lawan koruptor. Goblok. Ini yang ngomong begini nggak pernah ngaji nih, betul? Betul. Lu mainnya di klub malam terus kali lo. Lu ngaji di mana-mana kiai, di mimbar saudara, di majelis taklim, mereka menyerang koruptor, minta koruptor dihukum mati. Maka bilang saudara ironis, kiai dan para santri pada kemana? Jadi ya saudara, mau jadi pahlawan kesiangan, mau hina-hina ulama, hina-hina kiai. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Yang mereka alami sekarang, saudara, saya dan kawan-kawan udah banyak mengalami dari dulu. Seperti tadi, rakyat mau demo, mahasiswa mau demo, tahu-tahu ada bikin demo tandingan. Dari dulu FPI ngalami itu saudara. Saya mau tanya sama Laskar, ngalami itu tidak? Ngalamin tidak? Bukan baru sekarang saudara. Makanya kita tahu itu permainan busuk. Nggak boleh aparat begitu saudara, haram. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah cukup 4 itu aja saudara. Saya punya nasihat untuk pemerintah. Setuju? Yang mau nambahin sendiri. Boleh gak? Boleh. Nah itu lu nambahin sendiri dah. Sekarang yang kedua, untuk DPR RI. Nah, barusan buat eksekutif, sekarang buat legislatif saudara. Nasihat kita yang pertama, dalam rangka menghadapi rencana aksi tanggal 27 Desember 2026 yang akan datang, 1. DPR RI semua anggotanya jangan panik, jangan lari, jangan pengecut. Betul? Betul? Jangan saudara. Kemarin rame saudara, banyak mal-mal udah bikin pagar tinggi-tinggi. Betul? Betul? Nah, pemerintah tegur, itu para konglomerat yang punya pasar jangan bikin gaduh, jangan takut-takutin rakyat ya. Bikin tembok tinggi-tinggi begitu rakyat jadi ketakutan, ada kerusuhan. Dijawab sama yang punya toko, siapa? Kita turunkan pagarnya. Tapi kami heran Pak, kok DPR pagarnya lebih tinggi dari kami Pak? Kacau tidak? DPR saudara pagarnya sampai 6 meter lebih. Katanya rumah rakyat, pagarnya ketinggian. Ya pantas aja pengusaha pada bikin pagar tinggi. Kenapa? DPR aja takut. DPR aja nanti diserbu, apalagi toko kita. Mendingan kita bikin pagar. Ini dia, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu peribahasa lama. Ada peribahasa baru sekarang. Guru kencing berdiri, murid kencingin guru. Artinya murid zaman sekarang lebih kurang ngajar, betul? Betul, DPR kan gurunya, pengusaha itu kan muridnya. Ikut aturan yang DPR buat, contohin. DPR pagarnya pendek, nanti pengusaha juga pagarnya pendek. DPR pagarnya 6 meter, pengusaha bikin 12 meter. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak?
Nah itu menunjukkan kepanikan. Jangan, nggak boleh saudara. Nah nasihat yang kedua buat DPR, setiap anggota DPR jangan jadi 5D. Tahu gak lu 5D? Datang, duduk, dengar, duit, ndablek. Lo kok bisa ndablek, Beb? Ya bagaimana nggak ndablek? Orang lagi rapat, dia nonton film porno. Iya. Kacau tidak? Saya bukan fitnah, ada buktinya, betul? Betul. Orang lagi rapat buat rakyat, lu lihat wek, ya. Ada lagi orang lagi rapat, wah di pojokan, wah kayaknya serius lagi nyatet hasil rapat, nggak taunya apa, lagi judi online. Ayo jujur, kacau gak? Kacau tidak? Nah, makanya di sini saudara yang kedua, tadi saya katakan jangan 5D, jangan cuma duduk, saudara datang, duduk, dengar, duit, dablek, jangan dong. Datang, duduk, diskusi, dialog, debat, begitu dong saudara. Setuju? Setuju? Jadi jangan bikin malu, jangan. DPR tuh mesti menunjukkan saudara, dia itu menunjukkan dia punya izahnya sebagai anggota dewan, tunjukkan izahnya sebagai wakil rakyat. Setuju? Yang ketiga, masih DPR nih. Lu masih ketawa aja. Ya mesti adil dong. Tadi pemerintah 4 poin, betul? Nanti kalau DPR-nya cuma 2 poin, Habib nggak adil. Nah sekarang poin ke berapa? Poin ketiga DPR. Kalau ada demo, temui rakyat. Betul? Dengar aspirasinya. Betul? Aspirasi yang baik terima. Betul? Aspirasi yang dianggap DPR kurang tepat, jelaskan di mana kurang tepatnya, saudara. Itu prinsip diskusi. Dengerin. Saudara, FPI ini pengalamannya sudah ribuan kali demo, saudara, se-Indonesia. Bukan 1-2 kali. Segalak-galaknya laskar FPI, saudara. Sekeras-kerasnya laskar FPI, saudara. Kalau mereka sudah demo, yang di demo nerima diskusi. Delegasi masuk, diskusi, nggak ribut. Tanya semua laskar, saudara. Justru kalau nggak diterima, udah nggak diterima, disemprot polisi. Ya jadi ribut, betul? Betul. Saya mau tanya laskar-laskar FPI kalau demo suatu kementerian, menterinya nerima delegasi, dialog di dalam, tukar pikiran, diskusi, senang tidak? Kira-kira FPI kalau udah begitu berbuat kekerasan tidak? Enggak, saudara. Jadi kalau datang rakyat lagi demo, terima. Saudara terima. Mahasiswa, berapa kau punya delegasi? 5 orang? 10 orang? 20 orang? Ayo masuk. Ayo kita diskusi. Apa kau punya tuntutan? Apa kau punya kritik? Dengerin. Kalau nggak mau dengerin rakyat, jangan jadi anggota DPR. Betul? Betul? Sama. Orang punya bini, nggak mau bini ngomel, lu jangan kawin. Ayo, betul gak? Betul? Punya bini, kadang-kadang bini ngomel gak? Ngomel gak? Resiko, siapa suruh lu kawin? Kan begitu juga jadi anggota DPR. Itu kan rumah rakyat, rumah aspirasi, saudara. Nah kalau nggak mau di demo, nggak mau dengerin suara rakyat, berhenti, jangan jadi anggota DPR. Kalau ada partai nggak mau dengerin suara rakyat, suruh bubar partainya, saudara. Betul? Akbar. Emang dari dulu saya udah nggak percaya partai. Partai. Lu nambahin jelek banget lu. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah berapa tuh? Udah berapa? Masih ada saran lagi buat DPR? Ada, saudara. Yang keempat. Yang banyak-banyak, 4 aja, saudara. Tadi kan pemerintah 4, betul? Nah sekarang DPR yang keempat, saudara.
DPR kalau nggak mau dibilang dablek seperti tadi, mesti proaktif buat undang-undang. Contoh, tadi Habib Hanif dengan semangat menyampaikan kepada kita bahwa Presiden Prabowo sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menyebutkan di dalam perpres tersebut bahwa itu saudara merupakan ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. Bagus tidak? Bagus tidak? Ini peraturan Presiden sudah bagus. Mestinya saudara aturan ini diadopsi oleh DPR, diambil, dibawa ke DPR, digodok, dirumuskan, dibuat undang-undang anti LGBT. Ini enggak, Presiden udah bagus, kasih jalan. Ini adalah ancaman non militer yang membahayakan bangsa dan negara. DPR-nya diam, ndablok. Itu namanya. Tapi seperti yang Habib Hanif bilang tadi, kalau sampai ada anggota DPR nggak setuju dengan undang-undang anti LGBT, jangan-jangan bote, jangan-jangan. Tapi saudara, sengaja saya sebut semua, sebab kalau saya sebut pejabat doang, nanti dianggapnya saudara kita ini sentimen. Enggak peduli. Mau Habib, mau Kiai, mau Ustadz, mau guru, siapapun yang gak setuju dengan undang-undang anti LGBT patut diduga kalau dia termasuk boti. Saya mau tanya nih semua nih, setuju gak? Ada undang-undang anti LGBT? Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir. 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 Sallu ala nabi. Dulu saya ingat saudara, di periode yang lalu ada rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama. Sampai sekarang nggak tahu nasibnya. Itu undang-undang isinya tokoh agama seperti ulama, kiai, termasuk tokoh agama lain, rahib, pendeta, saudara, tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dinodai, dinista, dihina-hina, saudara. Nggak boleh dijadikan bahan olok-olokan. Sudah ada dibahas di DPR, tahu-tahu ngilang. Tahu kemana tuh undang-undang ngilang? Giliran buat ngelindungin para ulama, para kiai, para habaib, nggak jadi-jadi tuh undang-undang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makanya lewat majelis ini kita nasihatkan, kita sampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita di DPR, proaktiflah buat undang-undang yang melindungi rakyat, melindungi bangsa dan negara Indonesia. Insya Allah. Baik, udah cukup tuh 4 ya. Pemerintah udah 4, DPR udah 4. Sekarang apa nih? Rakyat tunggu dulu. Polisi dulu, polisi. Boleh gak nasehatin polisi? Boleh gak nasehatin polisi? Betul. Lu jangan-jangan keluar dari sini ditangkap lo. Udah gitu di seberang markas Brimob lagi. Lu pulang belok kiri dijegat. Tapi nggak apa-apa, polisi yang baik juga banyak kok. Betul? Nah, nasihat kita buat saudara-saudara kita di Polisi Republik Indonesia. 1, jangan ada polisi yang jadi budak oligarki. Setuju tidak? Setuju tidak? Jangan. Polisi itu saudara harus bela bangsa dan negara, lindungi rakyat, bukan bela-bela oligarki saudara. Kalau disuruh oligarki saudara, ada rakyat yang tanahnya mau dirampas, kadang-kadang rakyat dikriminalisasi. Enggak boleh saudara. Jangan polisi jadi budak oligarki. Kedua, polisi jangan lebay, jangan larang demo, jangan represif kepada pendemo saudara. Jangan lebay. Maaf saudara ya, ini sekarang berita awas 27 Agustus akan ada kegaduhan, akan ada keributan. Hati-hati. Kadang-kadang maaf, oknum aparat yang nakut-nakutin saudara, dibikin gaduh padahal nggak ada apa-apa saudara.
Jangan-jangan ada Kapolri mau diganti, takut diganti, dibikin ribut dulu. Ada yang mau diganti ini saudara, penggantinya udah siap. Ada orang bagaimana supaya nggak diganti, bikin nggak aman, supaya presiden tetap butuh saya. Hati-hati, kenapa sekarang dibikin gaduh saudara? Semua dibikin gaduh, tembok setinggi-tingginya DPR bikin gaduh, tembok setinggi-tingginya, pagar setinggi-tingginya di supermarket bikin gaduh saudara. Setiap ada demo, awas, ini akan ada pembakaran, ini adakan kerusuhan. Jangan nakut-nakuti rakyat. Jangan, nggak boleh. Itu lebay, saudara. Sama seperti dulu saat kita gelar 411 dengan 212. Sebelum kita gelar apa? Polisi yang bilang, awas, ini akan ada kegaduhan. Ini FPI, ini radikal, ini ekstrim. Ini bisa bentrok depan istana. Ya mulai bentrok polisi kok, bukan kita. Betul? Betul? Kita kok yang tembakin, bukan kita yang nembakin polisi. Betul? Begitu juga 212, saudara. Buat ribut. Sekarang mahasiswa mau demo di Bundaran HI, polisi ribut, nggak boleh, nanti begini, nanti begitu. Dulu kami juga ngalami saudara. Dulu 212 kami mau digelar di HI saudara. Kita ribut, kita berdebat dengan Kapolri. Nggak bisa, setiap jengkal wilayah Republik Indonesia, ruang publik manapun, berhak kita untuk melakukan demo. Alasan polisi enggak, ini kan daerah ekonomi, nanti kalau ini dibuat demo, nanti ekonomi ini akan terganggu. Ini ada sekian transaksi yang nilainya sekian triliun, pala lo bobenyan. Nah buktinya kita lihat saudara, buktinya di 212, setelah berdebat panjang, akhirnya kami diizinkan di Monas saudara. Begitu di Monas kita gelar 212, sholat berjamaah, sholat Jumat, buntutnya ada di HI juga. Lalu bagaimana tuh? Toko-toko kantor-kantor multinasional, apa rugi mereka triliunan? Ternyata orang-orang di gedung itu, para pengusaha lengkap dengan dasinya, ikut turun sholat Jumat rame-rame dengan 212 sudah. Takbir. Jadi jangan lebay, polisi jangan lebay. Biasa aja bagaimana sih kalau ada demo? Jangan lebay saudara. Nggak boleh. Jangan nakut-nakutin rakyat. Yang ketiga, lanjut jangan. Udah malam. Besok. Lanjut sekarang. Yang ketiga, polisi jadilah polisi, jangan jadi politisi. Polisi nggak boleh main politik. Polisi jangan jadi parcok. Jangan, polisi jalankan aja tugasnya menjaga keamanan Republik Indonesia untuk semua pihak. Jangan ikut main politik. Jangan, nggak boleh. Kalau polisi main politik berbahaya. Nanti rakyat marah, bisa bakar-bakaran. Nih gara-gara polisi main politik, saudara, Prabowo sudah menang. Banyak rakyat gak percaya dengan kemenangan tersebut. Mereka merasa ini hasil curang. Saudara, ini gara-gara apa? Gara-gara polisi tidak netral. Biarkan orang kalau pilpres netral. Kalau netral siapapun yang menang kita dukung. Betul? Takbir. Anak kesian presidennya sekarang. Kesian kabinetnya sekarang. Rakyat terbelah dua saudara. Agar polisi main politik. Jangan, polisi dan tentara nggak boleh main politik saudara. Nggak boleh. Makanya dulu Bung Karno dalam pidatonya tegas mengatakan tentara tidak boleh masuk ke dunia politik. Nah jadi supaya apa? Supaya roda musyawarah demokrasi Indonesia berjalan. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang keempat, Mas Polri, polisi jangan jahat dan licik. Jangan orang mau demo dihadang di jalan. Pendemo saudara belum apa-apa udah ditangkap. Pendemo belum jalan, rekeningnya udah diblokir. Gimana ceritanya? Masyarakat marah, kenapa rekening kami diblokir? Saudara, Bank Mandiri telah memblokir rekening kami. Bank Mandiri takut diboikot saudara. Dia bilang, ya kami disuruh aparat. Tapi dia nggak sebut aparat yang mana. Lembaga pemerintah yang bertugas untuk blokir ataupun buka blokir perbankan itu PPATK, saudara. PPATK takut disalahin, bikin pernyataan, kami tidak pernah keluarkan surat untuk memblokir uang para pendemo. Saudara,
Nah, jadi kalau PPATK bukan, terus siapa? Kebongkar polisi. Iya. Ujung-ujungnya apa? Polisi bilang enggak, kami enggak suruh ngeblokir, awasi aja. Ye. Kacau, kacau, kacau. Tapi yang begini kita juga ngalamin. Saudara, begitu KM 50 terjadi, 6 santri kita dibunuh. Saudara, saya di penjara, FPI dibubarkan. Tahu selanjutnya? Semua rekening saya, mantu, anak, keluarga, sahabat-sahabat, pengurus-pengurus FPI, semua diblokir. 1 tahun lebih diblokir, saudara. Nggak bisa kami sentuh, nggak bisa kami ambil, nggak bisa kami ambil buat belanja, beli beras, beli nasi, bayar listrik. Jahat, licik. Ini kerjaan aparat, saudara. Ketika itu bergabung tuh PPATK-nya, polisinya, saudara, badan intelijennya, jahat. Ini maksudnya begitu, dia mau kunci rezeki kita. Rezeki tahu jalannya. Mau masuk rekening nggak bisa, dia lewat lain. Tetap aja tuh rezeki dapat, betul. Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jadi polisi jangan jahat, jangan licik. Itu pendemo itu anak-anak Anda. Kalau mereka berhasil dapat undang-undang yang adil, Anda dan keluarga Anda juga merasakan keadilannya. Ya polisi jagalah, jaga, jangan sampai ada anarkisme, jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada pembakaran. Saya dukung polisi, yang ngebakar tangkep, yang anarkis tangkep, apalagi sampai bakar-bakar toko, jarah toko, tangkep. Tapi jangan orang belum kerja, duit udah diblokir. Orang belum demo, saudara, udah mau ditangkap. Kacau tidak? Kacau tidak? Lanjut. Sekarang TNI. TNI pertama jangan lupa, TNI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sehingga TNI tidak boleh diperalat oleh siapapun untuk diadu dengan rakyat. Haram. TNI itu lahir dari perut rakyat, bahkan lahirnya dari perut umat Islam, bahkan lahirnya dari perut ulama. Jenderal Sudirman yang pertama kali mendirikan TNI itu, panglima besarnya itu Ustadz Madrasah Ibtidaiyah, saudara. Jangan lupa. Terus dari mana tuh Jenderal Sudirman punya pasukan kok jadi tentara semua, saudara? Pasukannya itu dari laskar-laskar Islam. Dulu ada laskar Hizbullah, ada laskar Ansarullah, ada macam-macam laskar semua. Disatukan, jadilah tentara Indonesia. Artinya apa? Tentara lahir dari gerakan Islam. Tentara lahir dari rahim ulama. Sehingga tentara harus tahu diri. Nggak boleh musuhin ulama. Nggak boleh jadi alat oligarki menindas rakyat. Setuju? Takbir. Takbir. Jadi TNI itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk. Dan ingat yang kedua, TNI itu adalah alat negara, bukan alat politik. Politik TNI adalah politik negara. Saudara, bukan politik partisan. TNI jangan ikut campur dalam urusan politik. Saudara, nggak boleh. Sebagaimana amanat daripada Bung Karno dulu, jangan masukkan tentara dalam dunia politik, saudara. Nah, kalau mereka udah pensiun lain masalahnya. Ini saya bicara TNI yang aktif. Yang aktif nggak boleh. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, saudara. TNI jangan ikut campur urusan demo. Demo itu urusan masyarakat sipil. Itu cukup ditangani polisi. Polisi banyak pasukannya, canggih alatnya. Jangan mau tentara membackup polisi buat gebuk rakyat. Haram. Jangan, saudara, jangan tentara diadu domba dengan mahasiswa, tentara diadu domba dengan rakyat. Jangan mau. Yang keempat, seperti tadi, TNI jangan jahat terhadap rakyat. Sekarang TNI di mana-mana saya lihat beritanya ada yang merampas tanah rakyat hanya untuk perusahaan, hanya untuk perkebunan, hanya untuk oligarki.
Berapa sih dibayar sama oligarki, saudara? Kok tega ngusir rakyat? Nggak boleh. Tentara harus baik dengan rakyat. Kalau TNI bersama rakyat, kita rakyat akan selalu bersama TNI. Betul? Siap bela TNI, siap jaga TNI. Takbir. Udah jelas? Nah sekarang yang keberapa? Kelima. Yang kelima adalah pendemo. Nah, saya mau kasih nasihat kepada para pendemo. Saya kasih nasihat ini, saudara, bukan saya nggak ngerti demo. Saya dan kawan-kawan, ada Kiai Haji Sobri Lubis, saudara, puluhan tahun. Kita udah ribuan kali demo, kita tahu, saudara, apa yang terjadi di lapangan demo. Laskar FPI di mana-mana udah ribuan yang ditangkap gara-gara demo, saudara. Nah, dari kami yang dulu berpengalaman banyak melakukan demo, nah kami mau memberi nasihat kepada saudara-saudara kami yang demo. Besok nih tanggal 27, saudara. Pertama, saudara, bahwa demo untuk unjuk rasa adalah hak rakyat yang dilindungi undang-undang. Jadi kita jangan tolak mereka, saudara. Mereka punya hak, mereka mau demo, biarin aja mereka demo. Kenapa kita mesti tolak? Kenapa mesti kita ganggu, saudara? Jangan. Mereka punya hak dilindungi undang-undang. Oh, ada masyarakat dari Pati, saudara, luar kota, mau demo di Jakarta. Jakarta kan ibu kota. Mereka berhak untuk demo di Jakarta. Kalau mereka nggak boleh demo di Jakarta, Jakarta jangan jadi ibu kota. Jangan dilarang, saudara. Itu hak mereka. Kira-kira jelas tidak? Sehingga yang kedua, silakan rakyat siapapun, mau mahasiswa, mau buruh, mau petani, mau yang tinggal di Jakarta, dari luar Jakarta, silakan demo. Gaungkan suara tuntutanmu sekeras-kerasnya. Sampaikan suara hati nuranimu. Jangan takut. Kau punya hak untuk demo. Betul? Takbir. Yang ketiga, saudara, tidak ada, tadi sudah saya sampaikan, tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melarang atau menghadang atau mengancam atau mengganggu para pendemo dalam bentuk apapun, termasuk pemblokiran rekening, saudara. Nggak boleh, haram. Itu permainan jorok, kotor, menjijikkan. Kemudian, saudara, yang keempat, saudara, tapi pendemo juga tetap wajib menjaga etika. Nah itu yang nggak boleh dilupa, saudara. Demo silakan. Mau datang ke Jakarta 10.000 orang, silakan. Mau datang ke Jakarta 1 juta orang, silakan. Tapi jaga etika. Apa etikanya, saudara? Jangan merusak. Jangan membakar, jangan menjara, jangan menganiaya, jangan membunuh, jangan melakukan hal apapun yang merugikan masyarakat lain, betul? Dan jangan juga mau ditunggangi pihak lain, betul? Jangan jadi pendemo bayaran. Jaga kemurnian gerakan semata-mata hanya untuk keadilan dan kebenaran. Sampai di sini jelas tidak? Jadi saya mau tanya, apa boleh kita larang mereka demo? Nggak boleh. Apa boleh kita ganggu? Nggak boleh, biarin aja. Mereka demo, tapi mereka mesti hati-hati. Jangan demo bakar-bakaran, rusuh, bunuh-bunuhan, nanti ada penjarahan, toko-toko dibakar, pasar dibakar. Oh nggak bisa. Kalau itu mereka lakukan, kita bergerak akan mencegah itu. Betul? Siap jaga wilayah. Takbir. Yang terakhir nasihat buat ormas. Ormas apapun, saudara. Ormas yang pro suatu demo, silakan turun. Oh besok ada demo besar, ada sejumlah ormas setuju, turun bareng, saudara. Yang kedua, kalau ada ormas yang tidak setuju, ya jangan turun. Selesai. Oh tapi ormas ini juga mau unjuk rasa juga dong. Kami kan juga pendapat boleh, tapi wajib di hari berbeda dan harus kalau di hari yang sama di tempat yang berjauhan. Jangan mau diadu domba, saudara. Kira-kira jelas tidak? Ini buat ormas nih, termasuk buat FPI,
termasuk buat FPI. Oh FPI lihat, oh ini demo bagus, turun. Oh kata FPI, wah kami harus pelajari dulu, belum jelas nih tujuannya, jangan turun. Oh FPI melihat, wah kami justru bertentangan dengan kelompok ini, kami juga mau turun, tapi jangan hari yang sama. Nggak boleh saudara, jangan rakyat mau diadu domba. Ini saya sampaikan ini karena kami pengalaman, saudara, sangat pengalaman. Puluhan tahun kami berdemo, puluhan tahun kami jatuh bangun di dalam demo, saudara. Kira-kira gelap. Yang ketiga, antar ormas wajib saling menghormati dan saling menghargai. Jadi saya minta ormas-ormas juga jangan sok jago. Ada ormas tampil ngancam, ormas preman, mentang-mentang dukung presiden, saudara, ngancam. Awas yang datang-datang ke Jakarta, kami sikat kalian. Bumi kami tumpahkan dengan darah kalian. Waduh galaknya saudara. Ini kampung kami, ini daerah kami, nggak boleh kalian maju. Kacau tidak? Jangan. Dan ormas ini hati-hati. Saya protes kemarin. Kok adiknya presiden bikin 2000 ormas? Mau ngapain? 2000 ormas saudara. 2000 ormas dia buat. Mau ngapain? Mau diadu sama rakyat? Bukan begitu. Menghadapi rakyat, ayomi mereka, ajak dialog, ajak diskusi, ajak ngomong. Beri pengertian, beri penjelasan. Berantas itu semua korupsi, berantas itu premanisme, hilangkan itu pajak dari rakyat miskin. Damai aman negeri kita, betul? Takbir. Nah yang keempat saudara, ini untuk ormas. Jangan mau ormas diadu domba atau dipecah belah, atau ormas jadi anjing peliharaan oligarki, saudara. Saya lihat di beberapa tempat, di Bogor, di Kalimantan, di mana-mana ada orang-orang memakai ormas ngegebugin rakyat, saudara. Ngusir rakyat, obrak-abrik rumah orang. Apa mereka mau jadi jagoan, saudara? Ini negara Indonesia sudah 81 tahun merdeka. Preman-preman semacam ini nggak boleh dipakai lagi oleh pemerintah untuk apapun. Jangan diadu dengan rakyat. Makanya ormas kita minta jangan mau dibeli oleh siapapun. Jangan. Ormas kritisi yang salah, bela yang benar. Insya Allah ormas itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.